Shalom, saudara dan saudariku seiman. Salam jumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik. Sebagai manusia, tujuan hidup kita itu cuma satu, yakni menjadi bahagia. Kita ingin selalu merasa bahagia dalam seluruh perjalanan hidup kita ini, karena istilah anak muda zaman sekarang, YOLO, you only live once. Kita hanya hidup sekali. Hidup kita di dunia ini tidak bisa diulang-ulang sesuka hati kita. Maka, segala sesuatu yang bisa menghadirkan bahagia dalam hidup ini harus kita usahakan dengan sekuat tenaga untuk dimiliki. Kita harus bisa bahagia dalam semua situasi pergaulan sehari-hari. Tekad semacam ini sungguh layak untuk dipertahankan. Akan tetapi, tahukah kita bahwa ternyata di balik tekad tersebut ada efek lain yang patut untuk diwaspadai. Efek itu ialah karena yang kita inginkan cuma bahagia, maka semua pengorbanan yang mendatangkan rasa sakit dan derita harus kita hindari. Segala sesuatu yang membuat kita merasa tidak nyaman harus segera ditolak mentah-mentah. Pemahaman seperti ini tentu perlu dipertimbangkan lagi sebelum dihayati sebagai suatu kebenaran. Sebab, apakah mungkin kebahagiaan itu bisa datang tanpa melalui pengorbanan? Saudara dan saudariku seiman, menjadi pengikut Yesus itu suatu kondisi yang membahagiakan. Hal ini dikarenakan dekat dengan Yesus itu memiliki jaminan ketenangan. Sebagai Allah yang datang ke tengah dunia untuk menyatakan keselamatannya, Yesus bersedia melakukan apapun supaya semua manusia penuh dengan sukacitanya. Namun, bila kita menyimak Injil hari ini yang diambil dari Injil Markus bab 8 ayat 34 sampai dengan bab 9 ayat 1, kita dapat menemukan suatu fakta lain dari kehidupan pengikut Yesus, yakni untuk bisa meraih kebahagiaan sebagai pengikut Yesus, ternyata ada syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Syarat-syarat itu ditetapkan oleh Yesus sendiri. Adapun dalam kisah Injil hari ini, syarat yang harus dipenuhi oleh siapapun yang ingin menjadi pengikut Yesus adalah menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti Yesus. Menyangkal diri pada dasarnya adalah sikap seorang altruis yang berani mengesampingkan kepentingan pribadi demi terwujudnya kepentingan bersama yang jauh lebih besar dan mendesak. Sebagai suatu bentuk pertobatan, sikap menyangkal diri ini hanya bisa ditampilkan jika ada kerendahan hati. Tanpa kerendahan hati, niat untuk menurunkan standar ego tentu akan sulit terlaksana. Maka, jika kita ingin menjadi pengikut Yesus, pertama-tama berusahalah untuk menjadikan sikap menyangkal diri sebagai salah satu gaya hidup kita. Selanjutnya, Yesus juga menetapkan bahwa siapapun yang ingin mengikutinya harus sanggup memikul salib.
Salib adalah lambang pengorbanan. Salib adalah tanda kesediaan untuk menderita. Menjadi pengikut Yesus itu memang membahagiakan, tetapi itu bukan berarti bahwa bebas dari tantangan. Dunia yang dipenuhi oleh berbagai kenikmatan fana selalu akan melancarkan bujuk rayu hingga ancamannya untuk membuat kita beralih dari Allah. Maka, kalau kita mau mengikuti Yesus, jangan pernah menolak setiap salib yang diberikan kepada kita. Pikulah salib itu dengan penuh semangat, karena Yesus beserta kita. Akhirnya, saudara dan saudariku seiman, bila menyangkal diri dan memikul salib itu dapat kita lakukan, kini ikutilah Yesus dengan setia. Mengikuti Yesus bukan suatu komitmen yang dilakukan sekali saja, tetapi harus dihayati seumur hidup. Mengikuti Yesus berarti selalu mendengarkan sabdanya dan meneladani semua karya baiknya tanpa perhitungan apapun. Untuk itu, Yesus pun menegaskan agar jangan malu jika memang ingin mengikutinya. Serahkanlah seluruh diri kita kepada Yesus, layaknya orang yang berani kehilangan nyawanya demi kekasih yang sungguh dicintainya. Yesus akan membuat kita bahagia dengan caranya yang sulit diduga, sebagaimana terungkap dalam ajaran Beato Fulton John Sheen, yakni, kamu tidak akan pernah bahagia jika kebahagiaanmu hanya bergantung pada mendapatkan apa yang kamu inginkan. Ubah mindsetmu, pusatkan pikiranmu tentang apa yang Tuhan kehendaki, dan sukacitamu tidak akan diambil oleh siapapun dari dirimu. Tuhan memberkati kita sekalian.